Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dari segi ekonomi. Yang pertama, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga teknologi. Nah, untuk yang sumber daya alam ini saya kasih contoh nih. Misalnya, kelas 11 IPS memiliki perusahaan tambang batubara yang mana dapat diekspor ke luar negeri ataupun kirim ke perusahaan yang membutuhkan. Nah, otomatis kan ada mendapatkan tuh keuntungan ataupun pendapatan yang mana mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia bisa berupa skill, ilmu pengetahuan, atau keoperasionalan seseorang. Misalnya adalah membangun jalan, kan nggak mungkin tuh orang biasa membangun jalan, bisa tapi kan kurang maksimal. Berbeda dengan orang profesional, pastikan akan lebih bagus, cepat selesai, hemat dari beberapa skill kayak kita. Begitupun dengan kalian dalam menuntut ilmu harus benar-benar serius juga supaya ilmu pengetahuan kalian meningkat dan nantinya dapat membangun perekonomian di negara kita nanti. Oke, semangat. Kemudian yang ketiga, ada modal. Saya kasih contoh, saya memiliki perusahaan pembuatan tas. Kelas kalian, kelas 11 IPS juga memiliki perusahaan pembuatan tas. Namun, modal kalian itu lebih besar, dapat membeli beberapa mesin, dapat membeli bahan baku yang banyak, ataupun dapat merekrut karyawan yang banyak. Otomatis perusahaan kalian kan akan lebih meningkat dalam segi memproduksi, jadi pembangunan ekonomi nanti akan lebih meningkat lagi ya. Sedangkan saya ya apa-apa kalah gitu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, ada teknologi. Nah, kita masih dalam hal yang sama. Contohnya, saya memiliki perusahaan tas, kalian juga memiliki perusahaan tas. Tetapi teknologi kalian itu sudah maju menggunakan mesin yang tepat guna gitu. Satu mesin dapat membuat 50 tas, sedangkan saya satu mesin hanya dapat menghasilkan satu tas. Otomatis teknologi ini nanti sangat berguna ya, bukan cuma mesin. Teknologi juga dapat berupa misalnya nih, jaringan internet ataupun teknologi dalam hal listrik kayak gitu. Kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kalau tadi itu dari segi ekonomi, sekarang dari non ekonomi ya. Yang pertama, etos kerja masyarakat dan pemerintah. Di sini semangat dalam melakukan suatu hal. Jadi perbandingan lurusnya tidak ada permasalahan, sama-sama semangat, sama-sama ingin mencapai tujuan, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, kestabilan politik dan keamanan negara. Jika keamanan negara kita terjaga, maka kita dapat senantiasa untuk memproduksi suatu barang ataupun melakukan suatu kegiatan jasa. Berbeda kalau misalnya nih suatu negara ini ada perang, kan nggak mungkin tuh kita akan memproduksi tas. Ya gimana cara memproduksi kalau negara kita sedang perang, keamanannya tidak masih kurang terjaga kayak gitu ya. Yang ketiga, di sini ada kondisi sosial budaya masyarakat. Misalnya nih, ingin membangun pabrik, otomatis kita harus melihat kondisi sosial budaya yang ada di sana. Masa iya, misalnya nih, mau bangun pabrik di tengah kota Takengon bisa, tetapi kan kurang memungkinkan, apalagi lahannya yang sudah mulai berkurang kondisinya. Juga itu di tengah kota kan kayak gitu. Yang keempat, di sini ada kemudahan layanan birokrasi. Ini bisa berupa izin dalam membangun perusahaan. Misalnya nih, kelas 11 IPS ingin membangun pabrik. Nah, otomatis kan membutuhkan izin dari pemerintah, mulai dari keadaan sosial di sana, memperhatikan kondisi lingkungan, mulai dari OMDAL seperti itu ya. Jadi semakin mudah juga akan semakin cepat, tetapi harus memperhatikan kondisi sekitar juga kayak gitu. Di sini akan ada juga perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Silahkan kalian simak, jika masih kurang paham silahkan ditanyakan.
pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Harapannya kalian paham ya dengan melihat sekilas seperti itu. Kita lanjut dampak pembangunan ekonomi. Nah, itu tadi perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Harapannya kalian paham ya dengan melihat sekilas seperti itu. Namanya pembangunan ekonomi pastinya ada dampak positif ataupun dampak negatif. Untuk dapat dampak positifnya, karena kita kan sedang pembangunan ekonomi nih, otomatis terbukanya lapangan kerja, orang-orang yang bekerja pasti akan mendapatkan pendapatan. Jika misalnya ini nanti sudah jadi, maka fasilitas umum kan akan tersedia dari pembangunan tadi. Terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang bisa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Jadi berbondong-bondong ya ke perusahaan seperti itu. Kemudian ada dampak negatifnya juga, meningkatkan urbanisasi. Misalnya orang-orang desa ingin ke kota dalam mencari pekerjaan karena di sana ada pembangunan ekonomis kan pekerjaannya kan luas kayak gitu perpindahannya. Kemudian ada terjadinya pencemaran karena sudah masuk ke pembangunan otomatis. Terdapat sebuah satu pencemaran ini, perusahaan ingin memproduksi banyak banget terkait tas misalnya, karena nanti kan ada limbah. Kalau misalnya tidak dikondisikan akan terjadi pencemaran lingkungan termasuk kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Harapannya itu nanti tetap dijaga. Semisal kalian ingin mendirikan pabrik, minta tolong ya untuk izin untuk pun proses amdalnya benar-benar diperhatikan. Saya yakin kalian nanti juga akan jadi pengusaha hebat kok. Oke, kita lanjut masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, di sini untuk permasalahannya ada pengangguran, tingginya biaya produksi, taraf hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, kekurangan modal dan tenaga ahli, lanjut pertambahan penduduk yang tinggi, ketergantungan pada sektor pertanian, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang, dan sikap yang tidak mendorong berproduksi. Ayo kalian belajar yang serius supaya kalian nanti mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalian akan menjadi tenaga yang profesional. Oke.